Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmasita, NIM 105405105 kelas SD 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang terhormat dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran, Ibu Andi Muafia Nur SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan membahas materi yang berjudul Strategi Pembelajaran. Materi yang akan saya jelaskan yaitu A. Definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut para ahli. 1. Menurut Kim 1995, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan secara efisien. 2. Menurut Egger, Konchak, dan Harder, strategi pembelajaran menurut Konchak dan Harder adalah jenis-jenis metode mengajar yang khusus direncanakan untuk mencapai tujuan khusus. 3. Menurut Sanjaya Wina 2007, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi pembelajaran menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. 4. Menurut Saiful Bahri dan Aswan Sain 1995, pengertian strategi pembelajaran adalah sebagai pola-pola umum kegiatan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. B. Variabel-variabel strategi pembelajaran. Klasifikasi variabel-variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3, yaitu 1. Kondisi pembelajaran. Variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran adalah yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode. Atas dasar ini, Regelut dan Merrill 1979 memandang perlu dikelompokkan variabel kondisi pembelajaran menjadi 3 kelompok, yaitu A. Tujuan dan karakteristik bidang studi. B. Kendala dan karakteristik bidang studi. Dan C. Karakteristik peserta didik. 2. Metode pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis, yaitu A. Strategi perorganisasian
Organisasional strategi. Organisasional strategi adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lain-lain. B. Strategi penyampaian (delivery strategi). Delivery strategi adalah metode penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik atau menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta didik. C. Strategi pengolahan (manajemen strategi). Manajemen strategi adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran yang lainnya. 3. Hasil pembelajaran. Pada tingkat yang amat umum sekali, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si belajar, yaitu 1. Kecepatan perilaku yang dipelajari, 2. Kecepatan untuk kerja, 3. Tingkat keahlian belajar, 4. Tingkat retasi dari apa yang dipelajari. B. Efisiensi. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur antara rasio dengan keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. C. Daya tarik pembelajaran. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan si belajar untuk tetap atau terus belajar. C. Istilah metode, pendekatan, teknik, dan taktik. 1. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah penamaan terhadap suatu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai berbagai tujuan pembelajaran. 2. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah cara pandang. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan merupakan cara memandang suatu pembelajaran. 3. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran langsung dalam pelaksanaan pembelajaran pada saat itu. 4. Taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah suatu cara khas yang dilakukan seorang guru. Dengan kata lain, taktik identik dengan guru itu sendiri. D. Konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi belajar mengajar ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu: pertama, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain, apa yang harus dijadikan sasaran dari kegiatan hasil belajar mengajar tersebut. 2. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan, konsep
pengertian dan teori yang digunakan dalam memecahkan suatu kasus akan mempengaruhi hasilnya. Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk memotivasi siswa agar mampu memecahkan suatu masalah. Keempat, menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukan siswa. Tahap instruksional tahap pra-instruksional, tahap instruksional, tahap penilaian dan tindak lanjut dalam strategi pembelajaran. 1. Tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh oleh seorang guru pada saat ia memulai pembelajaran. 2. Tahap instruksional. Tahap instruksional adalah tahap pengajaran atau tahap inti seperti menjelaskan materi kepada siswa, tujuan pembelajaran, memberi materi kepada siswa, dan lain-lain. 3. Tahap penilaian dan tahap tindak lanjut. Tahap penilaian dan tahap tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan instruksional. Jenis-jenis metode mengajar. 1. Metode ceramah. 2. Metode demonstrasi. 3. Metode diskusi. 4. Metode simulasi. 5. Metode tugas dan resitasi. 6. Metode tanya jawab. 7. Metode kerja kelompok. 8. Metode problem solving. 9. Metode sistem regu. 10. Metode latihan. 11. Pembelajaran konseptual. 12. Metode karya wisata. 13. Metode cooperative learning, dan 14. Metode eksperimen. Itulah tadi pembelajaran yang saya jelaskan yang berjudul strategi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.